awal mulanya saya tahu kalau nama saya digunakan penipu untuk menipu itu setelah saya mendapatkan konfirmasi dari beberapa teman-teman saya. Terus cara mereka melakukan penipuan seperti apa? Nah, informasi dari teman saya itu ada beberapa orang kan yang dihubungin itu. Yang pertama ada yang menerima by SMS, by WA. Ada yang pertama itu menerima by WA, yang kedua ada yang langsung di calling atau ditelepon by WA. Nah, pas saat ditelepon menggunakan WA tersebut langsung keluar nama saya Adi Wijaya. Padahal kalau dicek kembali itu nomor teleponnya tidak sesuai nomor yang mereka simpan atau nomor saya. Itu. Nah, setelah ada komunikasi berikutnya itu dia mulai menawarkan jual beli elektronik, dalam hal ini handphone gitu. Nah, setelah itu memang ada beberapa agak ribet itu kalau diceritain karena ada pola bayar membayar segala macam gitu. Nah, tapi ada beberapa teman saya yang merasa curiga itu, yang ketika video call itu memang itu wajah saya tapi seperti ada di dubbing. Tadi seperti itu rekaman-rekaman mungkin diambil dari sosmed atau bagaimana, nggak ngerti. Ya, cuma sayangnya ada teman di yayasan yang saya dan teman-teman artis sering datengin ke sana di daerah Menteng Tenggulun itu. Dia merasa itu benar benar, jadi dia nggak cross check lagi ke nomor utama saya, padahal saya nomornya cuma satu itu yang di phonebooknya dia. Nah, setelah kejadian baru mereka sadar, baru menghubungi saya. Itu sayangnya seperti itu, yang teman saya satu itu yang kena, dan kita nggak tahu apakah ada yang kena lagi atau selain yang konfirmasi ke saya itu juga ada yang dihubungi sama pelaku. Kenal nggak sih awalnya dengan orang ini? Sampai detik ini saya juga nggak tahu ini siapa pelakunya. Udah ada berapa orang teman Mas Adi yang sudah kena penipuan ini? Kalau yang setahu saya yang konfirmasi itu teman yayasan itu yang kena, ya nilainya juga cukup lumayan. Kalau yang lainnya sebatas karena dia sudah merasa curiga dari WA, dari ini kok sudah berbeda, terus komunikasi by phone suaranya kok beda dengan suara saya gitu. Ada lagi yang sudah sampai video call tersebut, yaitu tadi yang saya ceritakan, dia merasa itu video-video yang dengan mungkin kalau kalimat kita ngomong itu tidak sinkron gitu loh, gitu ya? kayak di dubbing gitu. Iya. Berapa nominal uang yang kena diambil dari penipu itu, Mas? Informasi dari teman saya yang yayasan yang sudah sempat kena itu senilai 5 juta. Belum yang lain juga berarti ya? Kita nggak tahu itu yang lain, apakah ada yang kena juga, apakah ada yang dihubungi tapi mereka juga sudah sadar kalau itu penipuan. Makanya langkah yang saya ambil yang pertama kali, saya langsung bikin broadcast. Saya broadcast ke semua, ke teman-teman, baik itu di grup WA atau personel maupun sosmed saya di Facebook, di Instagram, sebenarnya saya broadcastin semua. Udah lapor pihak kepolisian, Mas? Nah, dalam hal ini teman saya yang kena memang saya sarankan untuk melapor karena sudah menjadi korban pastinya ya. Nah, saya ini memang masih internal, saya menghubungi secara pribadi untuk supaya kasus ini diperhatikan baik TNI maupun Polri, tapi saya secara lapor langsung saya belum. Berarti lebih hati-hati ya kah Mas Adi sekarang dalam bersosial media ya, dijadikan pengalaman untuk yang lebih hati-hati terhadap pribadi dan nomor telepon HP. Betul sekali, ini sangat pembelajaran yang sangat berarti ini. Ini dari sini kita banyak faktor yang harus kita perhatikan untuk kehati-hatiannya, baik itu untuk bersosial media maupun kita dalam menggunakan handphone, karena handphone sekarang sudah nge-link kemana-mana, dan bahayanya kan di situ nanti ada kita mungkin mobile banking, internet banking dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu teknologi jauh mana orang atau pelaku kejahatan itu membobol atau bisa mengorek sesuatu yang pribadi punya kita, terutama PIN dan sebagainya itu. Terus apakah sudah laporan kepolisian? Apakah ada titik terang untuk mengantongi data si pelaku, Mas? Nah, itu dia, kalau secara
resmi saya melaporkan, saya belum. Dan informasi dari dalam hal ini TNI Polri itu memang kasus ini dalam pantauan, dan semoga aja harapan saya insya Allah orangnya segera ketangkep, karena ini akan merugikan banyak orang, baik itu saya sendiri yang namanya digunakan, itu juga secara moral saya itu juga merasa tidak nyaman, merasa juga jadi tadi seharian juga tidak jadi ketunda semua, tidak melakukan pekerjaan karena saya fokus itu, karena bukan karena apa-apa, tapi kan ketika nanti di phonebook itu ada yang kena, itu kan yang di phonebook kan jelas saya kenal kan, itu yang saya khawatirkan gitu. Oke Mas, kalau lagi gitu Mas. Makasih Mas infonya. Oke, sama-sama, terima kasih.